Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Slamet Darmanto, mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 4 2021 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan hari ini akan melakukan praktek pembelajaran. Harapannya kami mendapatkan masukan, kritik, saran dari Bapak Penguji, Bapak Dosen untuk perbaikan keberlangsungan pembelajaran kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat dan kita bisa belajar di kelas kita ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu untuk memimpin berdoa. Aisyah, silakan. Aura Islami Azhara, Eriano Putra Pratama, Gendis Wahyu Ramadan, Hasan Saleh Mubarak, Laskar Rizki, Muhammad Ihsanul Fatih, Mutmainah Faizah, Taufal Zaki, Nazifah Rizki, Rafiq Arkana, Ramdana Sepia, Sakara Ditya, Salma Fatimah Azhara, Samanda Fahri, Uwais Abdurrahman, Abifah Alifah, Aisyah Salsabila, Alesya Taufalik, Al-Zina. Yang tidak hadir, dua anak muda mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu. Baik anak-anak semuanya,
Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak berdiri. Terus kita akan bernyanyi dulu lagu nasional yaitu Maju Tak Tak. Silahkan semuanya berdiri. Etika dengan semangat boleh ambil tepuk tangan. Lagu nasional, lagu perjuangan yang diciptakan oleh Trisman juga untuk memberikan semangat kita supaya kita mendapatkan sikap-sikap kepahlawanan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita laksanakan pada kesempatan ini. Dan kita diharapkan untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan untuk membela bangsa dan negara kita. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar ya, di tema 5 tentang pahlawanku. Subtema kedua, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati proses percobaan sifat-sifat cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Tiga, setelah membaca teks bacaan tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. 4. Setelah menambah informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan materi yang baik pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat semangat anak-anak dulu untuk belajar. Semuanya siap? SDIT Ulinuha, cerdas, terampil, dan tetap. Ulangi, yang keras. SDIT Ulinuha, cerdas, terampil, dan tetap. Oke, baik. Dengan semangat belajar kita, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, anak-anak semuanya,
kita dalam materi ini di tema 5 ini kita belajar tentang cahaya, sifat-sifat cahaya atau pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Cahaya itu apa? Cahaya adalah cahaya adalah sinar ataupun sesuatu yang menyebabkan kita bisa melihat suatu. Coba saya ingin tanya pada anak-anak. Ini warnanya apa? Bentuknya apa? Kotak atau segempat. Kemudian ini warnanya apa? Biru. Bentuknya apa? Bulat atau lingkaran. Terus ini warnanya apa? Nah, bentuknya apa? Segitiga, betul sekali. Jadi kenapa ketika saya tanya ini apa, anak-anak bisa menjawab? Karena ada cahaya. Jadi cahaya itu bisa masuk ke mata kita sehingga bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau seandainya tidak ada cahaya, misalnya pas malam gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada penerangan, kita tidak bisa melihat benda apa yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita bisa melihat benda-benda ataupun segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita dengarkan ayat berpokok menandakan menyambut datangnya sinar matahari, cahaya matahari yang bersinar, sehingga dengan datangnya sinar matahari kita bisa melihat gemericiknya air, bisa melihat pemandangan alam yang indah di sekitar kita. Lihat ini matahari sedang mengeluarkan sinar atau cahayanya, dan alhamdulillah kita masih diberikan dianugerahi oleh Allah berupa penglihatan yang sehat, sehingga bisa menangkap cahaya itu dengan sempurna, bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita itu dengan sempurna. Ini adalah nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Kita aja bersyukur kepada Allah, penglihatan kita masih sehat. Nah, bisa melihat pohon, bisa melihat gunung, bisa melihat apa saja yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat ya? Sifat-sifat cahaya. Perhatikan. Mari kita mengenal sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 1. Cahaya merambat lurus. Merambat lurus ya. Cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Jadi ada 4 cahaya ya, sifat cahaya yang bisa kita Tadi pelajari. adalah sifat-sifat cahaya. Sampai jumpa. Nah, dari 4 sifat cahaya itu sudah kita pelajari ya. Dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Di antaranya kita memanfaatkan salah satu dari sifat cahaya untuk menggunakan ataupun membuat suatu alat yang namanya alat optik ya. Alat apa? Alat optik. Apa itu alat optik? Yaitu merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya untuk melihat sesuatu yang jauh atau bentuknya kecil. Jadi bisa melihat benda-benda kecil, bisa lihat benda-benda yang jaraknya jauh. Apa saja alat optik itu? Yang pertama adalah lup atau kaca besar. Alat yang dapat membantu untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga nampak lebih besar. Itu adalah lup. Kemudian yang kedua adalah kacamata. Jadi
kadang kita yang mungkin orang-orang yang sudah mengalami gangguan penglihatan itu menggunakan kacamata supaya lebih jelas melihat, mungkin ketika membaca itu supaya lebih jelas. Itu juga merupakan alat optik. Kemudian selain kacamata ada mikroskop. Nah, ini mikroskop itu biasanya ada di laboratorium untuk melakukan penelitian. Yang di situ merupakan makhluk-makhluk kecil, misalnya ada bakteri, ada jamur, itu dilihat dengan menggunakan mikroskop akan nampak lebih besar. Jadi itu beberapa alat optik yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memperbesar ataupun melihat benda-benda yang kecil biar nampak lebih besar. Baik, sekarang supaya lebih paham lagi, silakan anak-anak bergabung dengan kelompok. Sekarang, yuk silakan. Yuk semuanya bergabung dengan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya semuanya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Baik, sudah. Nah, kita akan mempraktekkan membuat alat optik sederhana, yaitu menggunakan kantong plastik seperti ini. Kantong plastik seperti ini, kemudian dikasih air secukupnya, kemudian kita ikat. Ya. Kita ikat seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pakai sebagai alat optik sederhana atau loop, sebagai loop sederhana. Bisa kita gunakan memakai untuk melihat benda-benda yang kecil supaya nampak lebih besar. Ini kita bagi dulu untuk lembar kerjanya supaya nanti anak-anak bisa langsung melakukan percobaan. Kita bagikan ya untuk loopnya, silakan hati-hati jangan sampai tumpah. Nah, di situ sudah ada tulisan-tulisan kecil yang saya bagikan ke anak-anak. Nah, caranya silakan loop sederhana yang sudah kita buat itu ditempelkan di atas kertas yang tulisannya kecil-kecil. Apa yang kamu lihat di situ? Perbedaannya dari sebelum ditempelkan dan setelah ditempelkan. Perbedaannya apa? Silakan dilihat. Ya. Setelah dilihat, diamati. Kemudian silakan anak-anak isi lembar kerjanya. LKPD-nya silakan diisi, masing-masing kelompok mengerjakan. Silakan. Ya, silakan dilihat, diamati perbedaannya bagaimana. Kemudian nanti diisi lembar kerjanya. Silakan isi lembar kerjanya seperti itu ya, nama percobaannya, kemudian tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerjanya bagaimana, sampai pada kesimpulan.
Sudah semuanya? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai perhatikan dulu. Jadi kita sudah melakukan percobaan membuat loop sederhana dari kantong plastik yang diisi dengan air. Nah, hasilnya sudah kalian tuliskan di lembar kerja. Sekarang perhatikan dulu. Dengan adanya alat optik ini kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Termasuk kita bisa membaca, bisa melihat, membaca buku-buku yang kita miliki. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang salah seorang pahlawan bangsa, yaitu Sultan Agung. Siapakah Sultan Agung? Nanti kalian bisa baca di buku. Sebelumnya di sini saya tayangkan tentang kisah Sultan Agung dalam pimpinan Batavia di Belanda. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajahmada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Agaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Itu Sultan Agung sedang melakukan penyerangan ke Batavia, artinya Belanda di Batavia. Batavia atau Sunda Kelapa yang namanya menggunakan beberapa pasukan dengan menaiki perahu kapal melalui pesisir pantai utara. Kita lihat. Dengan mengerahkan segala kekuatannya, Sultan Agung berusaha merebut negara kita dari tangan penjajah dengan mengorbankan harta, jiwa, dan nyawa yang ingin mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat semangat mereka, para pahlawan dalam membela bangsa dan negara. Jadi itulah perjuangan Sultan Agung, pahlawan bangsa yang ikut bersama-sama rakyatnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang silahkan, di situ ada teks bacaan tentang Sultan Agung. Silahkan dibaca dulu semuanya, masing-masing kelompok untuk bisa membaca. Setelah kalian baca dengan cermat, nanti kembali kita mengerjakan lembar kerja. Di situ ada. Silahkan dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, silakan langsung dikerjakan lembar kerja berikutnya. Di situ ada kolom tentang apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Silahkan dituliskan di situ. Terus apa yang ingin kamu ketahui lebih banyak tentang Sultan Agung? Ya, silahkan dituliskan di situ. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan lagi. Yuk, ada lagi, Pak.
Sultan Agung. Supaya kita tergali tentang rasa ingin tahu kita tentang Sultan Agung. Sudah? Kalau sudah, kalau sudah nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya ya. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang menyampaikan berdiri. Mas berdiri. Berdiri. Baca. Baik, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil pekerjaannya tentang percobaan membuat loop sederhana. Itu sudah disampaikan cara kerjanya bagaimana, hasilnya seperti apa, di situ kesimpulannya juga sudah disampaikan. Kemudian kelompok 5, untuk kelompok 5. Silakan, yang keras. Ya, kelompok 5 juga sudah menyampaikan tentang hasil menggali informasi tentang teks bacaan Sultan Agung sudah disampaikan. Kemudian kelompok 4, yuk silakan sama. Ya. Sudah, ya, cukup ya. Jadi sudah dibacakan kelompok 4, kemudian kelompok ini ya, kelompok 3. Baik, cukup ya. Jadi sudah ada beberapa kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Jadi anak-anak sudah bisa membuat ataupun menyimpulkan hasil percobaan tentang membuat loop sederhana, dan anak-anak sudah bisa menggali informasi terkait dengan teks bacaan tentang Sultan Agung. Nah, kira-kira ada yang belum bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Ada tidak? Tidak? Semuanya sudah jelas, sudah paham? Nah, baik. Kesimpulannya, ya, kesimpulan dari belajar kita pagi hari ini adalah bahwa cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa medium. 2. Cahaya dapat dimanfaatkan untuk melihat bentuk dan warna suatu benda. 3. Sultan Agung merupakan raja terbesar kerajaan Mataram. 4. Selain menjadi raja, Sultan Agung juga seorang budayawan terkenal. Jadi itu ya kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi yang kita pelajari. Saya kira untuk diskusi kelompok sudah cukup. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
kita mempelajari materi kita pagi hari ini, kemudian setelah kita berdiskusi dengan teman-teman kita, sekarang saatnya kita mengerjakan soal tes. Ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Silakan langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Yuk, silakan sudah selesai dikumpulkan. Silakan tutup. Ya, cukup. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan soal tes. Saatnya kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Sebelumnya kita yel dulu ya. Kita mengakhiri pembelajaran kita dengan semangat. Semuanya siap? SDIT Ulimuha cerdas, tampil dan tetap semangat. Ini masih ada lagu daerah tentang kita nyanyikan bersama-sama. Boleh jangan lupa. daerah kita sendiri-sendiri. Baik, anak-anak semuanya, saya kira cukup kita akhiri, ditutup dengan membaca doa. Silahkan salah satu untuk maju.
hafal berdoa. Mas Noval yang telah berdoa untuk pada pagi ini. Dari saya sekian, ada kurangnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.